hari ini ada pendahuluan saudara dari apa yang dinamakan tentang counselor ya. Salah satu skill yang perlu dibutuhkan as a leader sebagai pemimpin adalah pemimpin yang bisa mengkonseling ya. Tapi saya tahu pelajaran untuk menjadi seorang counselor itu tidak bisa hanya sekali atau dua kali pertemuan. Saudara doakan seperti halnya kelas preaching, ada beberapa kelas kita bisa latihan dan sebagainya. Nanti kita coba minta hikmat Tuhan untuk timingnya saudara ya. Materi-materi tentang counselor itu cukup banyak yang oleh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada saya. Nanti kita coba memilah-milah sehingga bisa menjadi materi-materi yang memberkati, praktis, saudara bisa latihan gitu saudara ya. Kenapa? Karena practice makes perfect ya. Waktu saudara latihan, jam terbang khotbah, jam terbang konseling, ya itu akan membuat kita semakin ya dimampukan oleh Tuhan ya untuk bisa berkonseling ataupun berkhotbah. Puji Tuhan. Haleluya. Saya diberkati dengan Bapak Ibu Saudara yang ikut kelas berkhotbah dengan membuat rekaman khotbah 1 menit dan sudah mulai ada yang 5 menit gitu saudara ya. Dan ada yang saya 1 menit tapi lebih-lebih 2 menitan 3 menit ya wis lah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Bu saya belum sempat, nggak apa-apa saudara ya. Artinya ini bukan satu paksaan, tapi kalau saudara mau mencoba bisa di-share ke teman-teman yang lain, pasti ada input, ada review ya, yang akan membuat kita juga bisa melihat ada hal yang lain yang bisa ditingkatkan ya dari apa yang sudah Tuhan buat atau Tuhan mampukan dalam kita berkhotbah. Oke, hari ini kita akan lihat satu hal yang paling penting atau bukan satu hal yang cukup penting, bagaimana seorang pemimpin itu adalah seorang konselor. Berapa banyak dari saudara pernah didatangin orang untuk konseling? Saudara sebagai konselor, yang pernah jadi konselor, yang pernah ada yang curhat, aduh Bu minta pendapat dong, aduh Pak aku nggak tahu nih, aku pusing persoalanku nih gitu ya. Oke, puji Tuhan ya, cukup banyak saudara ya. Nah, mungkin kita bukannya konselor yang profesional, yang pasang tarif sebagai psikolog mungkin gitu ya. Atau ada saudara memang konselor-konselor Kristen yang profesional, yang harus make appointment, sekian jam, sekian rupiah gitu ya. Ada gitu, dan memang itu jobnya mereka. Kenapa? Karena memang mereka sudah sekolah di situ, qualified di situ, ataupun sudah mempunyai sertifikasi yang resmi gitu. Nah, tetapi hari ini kita coba belajar diperlengkapi lebih lagi bagaimana bisa menjadi seorang konselor Kristen pastinya ya, yang sungguh-sungguh dipakai menjadi alat untuk jiwa-jiwa yang sedang punya persoalan. Sekali lagi kita tidak membuka announcement yang mau konseling silakan. Mungkin enggak seperti itu karena bukan profesi ya. Tetapi waktu kita menjadi seorang pemimpin, waktu kita menjadi berkat buat orang lain ya, orang lihat kita sharing atau kita bersaksi atau kita mendoakan dia dapat berkat, dia dikuatkan, sehingga itu otomatis membuat mereka minta waktu atau mau untuk cerita persoalannya gitu ya. Nah, di samping daripada itu ya, nanti ada beberapa hal yang kita akan lihat, tetapi pastikan dulu kualitas pemimpin ada atas kita. Kenapa kita harus punya kualitas pemimpin? Karena kalau kita tidak punya kualitas pemimpin, maka waktu seseorang itu konseling dengan kita, maka yang mereka lihat adalah cuma ngomongnya doang gitu ya. Cuma ngomong doang, omong doang gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat hidup kita punya integritas, hidup kita punya karakter, hidup kita benar-benar tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat. Tapi kalau saudara sudah menjadi seorang pemimpin dari leadership
level 1, 2, 3, saudara diperlengkapi karakternya, ya, dimana kita harus punya karakter Kristus, berintegritas dan lain sebagainya. Maka saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri untuk satu hari Tuhan kirim jiwa buat kita, ya. Tuh. Nah, jadi kita harus tahu bahwa waktu saudara diminta untuk diminta pendapatnya, atau ada orang yang curhat, ada orang yang konseling sama kita, ketahuilah itu bukan karena saudara manggil-manggil, sini yuk konseling sama aku yuk, pasti bukan. Tapi karena Tuhan yang kirim. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin. Ya, kalau Tuhan kirim jiwa itu ke kita, artinya Tuhan percayakan orang itu ke kita. Amin, ya. Nah, tapi karena ini tahun pintu-pintu yang dibuka, saudara juga perlu menguji apakah ini orang yang konseling sama kita, ini memang bagian kita atau bukan. Ya, saya ulangi ya. Kita perlu menguji, kita perlu benar-benar minta hikmat Tuhan, dengar suara Tuhan, apakah orang yang datang sama kita mau konseling itu dari Tuhan atau bukan. Ya, ini bagian kita atau bukan? Ini penting saudara. Kenapa? Karena kalau itu bukan bagian kita, atau orang konseling sama kita itu dengan tujuan-tujuan tertentu, hanya untuk pembenaran diri dia, hanya untuk mendapatkan pembelaan dari kita atas masalahnya, maka kita bisa terlibat di dalam persoalan-persoalan orang itu, dan itu akan menjadi hal yang tidak sehat. Nah, ini loh saudara. Ya, saudara memang harus minta discernment spirit, karunia membedakan roh. Waktu seorang datang sama saudara, pertama, Tuhan ini bagian saya bukan. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, saudara perlu cek motivasinya, ini benar-benar mau minta ditolong untuk persoalannya atau pembenaran diri. Ya, kalau pembenaran diri, saudara mau ngonselingin kayak apapun, sudah punya sertifikat, udah canggih, udah ikut pelajaran sana sini, juga nggak ada hasilnya. Karena tujuannya dia adalah kita bisa membenarkan dia. Jadi yang model gini, mohon maaf, nggak usah dilayani. Loh, nanti kesian dong Bu, kecewa dong Bu. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan rubah hatinya, Tuhan rubah motivasinya, karena memang benar-benar mau ditolong untuk persoalannya. Jelas ya? Nah, jadi pertama, apakah bagian kita? Yang kedua, kalau orang ini punya motivasi pembelaan diri, nggak usah dilayani, karena tujuannya bukan minta ditolong. Ya, nanti malah jadi bahaya waktu saudara maksudnya baik, malah dia akan bisa ngadu domba kita. Ya, tahu nggak? Ibu itu bilang, aku bener loh. Gitu saudara, nama-nama kita dibawa-bawa saudara. Nanti saudara juga malah yang jadi kurang jadi hubungannya jadi tidak sehat dengan yang lain. Pembelaan diri, ya. Dia minta pembelaan dari kita. Nah, yang ketiga, ada tipe orang lagi, bukan yang membela diri saudara, tetapi tipe orang yang ketiga adalah menikmati rasa kasihan sama dirinya, dan waktu dia konseling sama kita, dia minta kita mengasihani diri dia. Nah, itu dia. Ada orang-orang tertentu itu menikmati banget. Dia enjoy banget. Waktu orang-orang bilang, aduh kesian kamu ya. Aduh, kalau aku jadi kamu mah gak kuat deh. Aduh, luar biasa banget gitu ya. Aduh kesian loh, aduh kamu menderita banget ya. Nah itu, ada orang-orang yang menikmati waktu dikatakan seperti itu. Makanya saudara kita perlu discernment spirit, karunia membedakan roh. Begitu dia sharing, ya mungkin pertama ngomongnya mau konseling, tetapi saudara udah lihat motivasinya, dan kita kasih ciri-cirinya biasanya begini. Kita kasih pendapat, kita coba meng-guide dia, memandu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Dia biasanya nggak mau, gitu ya. Biasanya dia nggak mau, tapi dia kembali lagi akan muter kepada, aduh aku tuh susah banget loh, aku tuh nggak enak loh kayak gini, sedih banget ya gitu ya. Nah,
udah tahu sedih tetapi nggak mau keluar dari masalah. Kenapa? Dia menikmati dikasihani sama orang. Ada nggak? Banyak, ya, banyak. Kenapa orang-orang seperti itu? Karena dia kurang kasih sayang biasanya. Dia butuh perhatian. Jadi dia buat masalah-masalah untuk kita memperhatikan dia. Ya, makanya saudara, ini antara tega dan gak tega tuh. Wah, ini Bu Lili bilang saya pernah dapat orang seperti itu, Bu. Iya, banyak gitu ya. Ini kita harus tega dan gak tega. Ya, kita nggak bisa bilang gini, loh kesian dong ini jiwa. Nanti kalau dia jadi kepahitan, dia jadi mundur, dia jadi meninggalkan Tuhan. Saudara, nggak usah pusing ya. Kenapa? Karena kalau bukan bagian kita, dan orang ini punya maksud-maksud yang lain, membela diri, mengasihani diri sendiri, kita pun gak bisa tolong. Kenapa? Karena yang menolong bukan kita, yang menolong Roh Kudus. Katakan amin, ya. Nah, ini hal yang penting, saudara ya. Jadi itu di awal saya sharingkan supaya saudara langsung bisa memilah, langsung minta hikmat Tuhan. Waktu ada orang yang konseling sama kita, saudara tanya, ini bagian saya bukan Tuhan. Kalau bukan, gak apa-apa saudara. Leader as a counselor, ya. Baik, kita lihat. Where there no guidance guidance to people fall, but abundance of counselor there is victory. Jadi kita lihat saudara ya, kalau nggak ada guidance, kalau nggak ada panduan ya, maka orang-orang tuh bisa jatuh ya. Tetapi waktu bertemu dengan banyak counselor, banyak penasehat, maka kemenangan itu akan diperoleh. Nah, that's why kenapa perlu counselor, kenapa perlu ada guidance gitu ya, supaya langkah-langkah hidup kita itu tidak langkah-langkah yang bentar-bentar jatuh, bentar-bentar tergeletak gitu ya. Walaupun Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Orang benar tidak sampai jatuh tergeletak, benar. Tetapi ngapain buang waktu di situ? Ya, kalau misalnya kita bisa belajar sesuatu dengan seseorang di mana kita tidak perlu jatuh bangun di situ, kita belajar dengan kerendahan hati, kita minta tuntunan Tuhan dan kita bisa mengalami percepatan, saya percaya hal itu jauh lebih maksimal, jauh lebih baik, ya. Amsal 15 ayat 22 katakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. That's why counselor itu penting, ya. Penasehat itu penting. Kenapa? Supaya rancangannya tidak gagal. Rancangan-rancangan dalam hidup kita, rancangan-rancangan dalam pelayanan, rancangan-rancangan dalam berbagai hal itu tidak gagal, ya, atau tidak membuat seseorang itu jatuh, tetapi mengalami kemenangan seperti Amsal 11 ayat 14 kalau ada banyak penasehat. Tapi sekali lagi, ya, banyak nasihat itu bukan berarti kepada semua orang kita konseling, saudara. Saya ulangi lagi ya. Banyak nasihat bukan berarti semua orang kita konselingin. Di sini ada 90 orang. Wow. Berarti kita konselingin sama semua orang. Enggak, saudara. Tetap saudara harus minta hikmat Tuhan. Minta kepekaan. Ya, saudara uji kepada siapa Tuhan tuntun saudara untuk konseling. Mohon maaf, semakin tinggi kita di dalam atau kepercayaan yang diberikan dalam hidup kita, maka semakin sulit cari konselor. Iya atau iya? Jemaat gampang mau cari konselor. Ada pengerja, semua pengerja, misalnya pengerjanya 30, dia bisa milih 1 dari 30, saudara. Ya. Dari seorang pengerja, dia mau jadi mau cari konselor, maka mungkin dia harus cari siapa ya, kabit atau kadep atau gembala atau koordinator. Nah, lebih minimal lagi, saudara. Ya, waktu kita menjadi seorang ketua departemen, kita nggak mungkin konseling sama jemaat kan, saudara. Maka paling nggak sama mentor kita, lebih sedikit lagi orang yang kemungkinan untuk bisa menjadi konselor kita. Seperti itu, ya. Demikian juga halnya waktu saudara menjadi seorang gembala misalnya. Di sini ada beberapa gembala. Makin sedikit lagi
Kita nggak mungkin sebagai gembala konseling sama jemaat. Nanti jemaatnya bilang, lah Bapak Gembala aja nggak tahu di situ, bergumul di situ, gitu saudara ya. Ibu Gembala aja bingung masalah itu, konselingnya sama saya. Kita orang ini bilang ya, sebagai jemaat, ya makin sedikit lagi. Makanya waktu saudara masuk di dalam mentoring, saudara tahu siapa mentor saudara, itu akan memampukan kita sehingga kita bisa untuk apa? Tahu kepada siapa kita counseling gitu ya, siapa konselor kita ya. Itu sebabnya kenapa di dalam pelayanan kita perlu seorang konselor ya. Nah, seorang mentor sehingga kita nggak sembarangan menerima menanyakan nasihat. Kan Bu, di dalam kalau kita punya banyak nasihat maka terlaksana. Iya, tapi nggak sembarangan saudara ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab kalau saudara perhatikan itu mengambil keputusan yang salah. Kalau saudara ingat kasusnya adalah Absalom gitu ya. Absalom mengambil keputusan yang salah karena dia minta dua nasihat ya. Siapa lagi? Rehabeam mengambil keputusan yang salah. Ada dua nasihat. Dia mengambil yang menurut dia baik. Makanya tidak semua konselor kita harus perhatikan baik-baik. Amin. Baik, lanjut saudara ya. Oke. Counseling adalah emotional management. Wow. Di mana seorang konselor menolong konseli ya, orang yang punya masalah, yang mau curhat itu yang minta mau konseling itu namanya konseli ya. Kita leader, kita yang mau konselor, yang mau membantu orang menyelesaikan masalah, itu namanya konselor. Ya, konseli siapa? Orang yang punya masalah, gitu ya. Nah, jadi konseling itu adalah emotional management, memanage emosi, ya. Di mana seorang konselor menolong konseli agar dapat menemukan solusi atas dirinya sendiri. Wow. Ini saudara perlu garis bawah ini saudara. Ya. Agar menemukan apa? Solusi atas dirinya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya konselor itu bukan orang yang memberikan solusi kepada konseli, bukan. Tetapi konselor itu adalah orang yang membantu konseli di dalam memanage emosinya. Saya ulangi ya. Seorang konselor bukanlah orang yang memberikan solusi jalan keluar untuk konselinya. Tetapi dia memanage emosinya konseli itu sehingga si konseli itu menemukan jawabannya sendiri. Nah, jadi saudara, ini dasarnya nih. Ini prinsip dasarnya konselor nih. Konseling ini dalam seorang konselor, ya. Jadi, kalau kita sebagai konselor, kita yang mendikte konseli kita, ibu nggak boleh begitu. Ibu harusnya A, B, C, D, E, F, G. Maaf, kita bukan konselor. Kenapa? Karena kita membuat keputusan untuk orang itu. Peran kita adalah memanage emosinya. Kenapa saudara perlu kita manage emosinya? Ya, waktu seseorang itu emosional, maka prefrontal cortex atau otak depannya ini itu shut down. Ya, prefrontal cortex, agak bahasanya agak biologi soalnya ya, bukan bahasa roh saudara ya. Prefrontal cortex, bagian depannya, otak bagian depan ini adalah untuk menganalisa, untuk berpikir jernih, untuk memilah-milah, ya, untuk mengambil keputusan. Tapi seseorang yang emosional, maka otak depannya ini shut down. Kayak komputer shut down, mati. Makanya kita suka bilang gini, loh kok ambil keputusan gak masuk akal sih?
kayak nggak mikir, gitu kan? Ya memang nggak bisa mikir, saudara, kalau emosional, gitu. Makanya konselor itu memanage emosinya konseli sehingga si konselinya itu bisa terbuka lagi nih, prefrontal cortexnya terbuka, ya, nggak shutdown, ya, dia terbuka lagi otaknya, dia bisa memilah, dia bisa menganalisa, dia bisa berpikir jernih, dan dia bisa akhirnya mengambil keputusan untuk dirinya. Kenapa seorang konselor tidak boleh ambil keputusan untuk orang yang dia konseli? Karena orang tersebut, konseli itu akan tergantung sama konselornya. Nanti kalau dia lagi stres, dia akan telepon. Aduh Bu, aku pusing lagi, aku frustrasi, aku stres Bu. Yeah. Ya, terus apa? Kita dengerin, kenapa? Aduh, kok bisa? Kan kemarin udah beres, kok sekarang gini lagi? Loh, mau sampai kapan, saudara? Sekali oke, untuk pendahuluan ya. 2 kali masih oke. Tapi kalau kita yang terus kasih, oke kalau gitu Bu, Ibu begini, coba Ibu jalanin. Kita ya, make decision untuk mereka. Kita yang kasih solusi buat mereka. Begitu mereka punya masalah lagi, Shalom Bu, aduh Ibu, nah gitu ya. Dia tergantung sama kita. Nah, seorang konselor yang baik, yang memang alkitabiah, yang benar, ya, kita harus membantu dia untuk mengelola emosinya. Jadi kalau misalnya dia curhat, boleh nggak? Boleh. Ya, apa yang Ibu rasakan? Saya kesel, saya marah. Misalnya gitu. Marah kenapa? Habis itu, ini. Nah gitu kan, curhat semua, keluarin kan. Oke. Terus kalau Ibu marah, Ibu kesel, menurut firman Tuhan gimana? Ya, kita tanya, saudara. Jadi jangan kesel, jangan marah. Heran, udah Kristen sekian lama masih kesel, masih orang jaga hati tahu. Nah, itu nggak menyelesaikan masalah, saudara. Ya, dia udah kesel, digituin makin merasa dihakimi. Ya, pelan-pelan nih kita belajar ya. Nah, ini luar biasa nih. Semua nanti jadi konselor yang luar biasa. Nah, secara skill ya, pengertian konseling itu adalah mengelola emosi seseorang dengan empati, ya. Kita nih perlu empati, saudara. Empati itu adalah satu perasaan di mana kita mengasihi orang ini, ya, kita simpati dengan orang ini, kita bisa merasakan yang dia rasakan. Ya. Jadi waktu seorang bilang ini, aku sakit hati, Bu. Kesel. Gitu ya. Saudara jangan kasih muka yang tegang. Iya, terus apa lagi? Nah, itu enggak empati gitu, saudara ya. Oh, gitu ya. Apa yang Ibu rasakan? Keluarin aja semuanya. Dia nangis mungkin. Enggak apa-apa, saudara. Jangan stop. Jangan nangis. Jangan nangis. Nah, makin stres dia. Ya. Nah, itu akhirnya apa? Numpuk, emosionalnya tidak dikelola, dan akibatnya bisa keluarkan hal-hal yang lain, ya. Kenapa? Karena kalau emosional tidak dikelola, ya, apa yang terjadi itu bisa masuk ke dalam mental dan bisa juga pengaruh ke fisik. Ya, contohnya orangnya overthinking, dia insomnia, nggak bisa tidur, GERD-nya, asam lambungnya naik, ya, tangan dingin, kaki dingin, jantungnya berdebar-debar. Nah, itu semua tuh, saudara, ya, efek-efek yang lain daripada apa? Emosi yang tidak dikelola. Nah, untuk itu, untuk mengelola emosi, maka kita sebagai konselor harus bisa empati. Jangan tunjukin bahwa kita tuh kayaknya nggak suka sama dia, maka dia akan tertolak. Minimal kita empati itu kita nunjukin kita welcome. Ya, kita mengasihi dia. Ya. Seperti itu. Jangan waktu dia udah mau nangis kita bilang gini, Ibu,
Kalau ibu mau nangis, jangan cari saya. Cari konselor lain. Stres dia, saudara ya. Kita empati. Biar dia rasakan kasih Kristus yang keluar dari hidup kita, kita salurkan ke orang ini. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, baik. Kalau gitu, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Yang pertama, kita terima orang ini. Jangan sampai orang ini merasa tertolak karena kita. Dia udah sedih, udah luka, udah pahit, marah, apalagi down sama kita sebagai konselor, sebagai hamba Tuhan, dia tertolak. Ya. Yang kedua, kita berusaha untuk mendengarkan. Ya, kadang-kadang maaf saudara, bukannya dia tidak tahu penyelesaiannya, dia tahu. Tapi karena begitu numpuk, begitu overwhelming, emosionalnya meluap-luap, ya, dia nggak bisa mengendalikan itu. Kan tadi saya katakan, prefrontal cortexnya, otak depannya itu shutdown. Kayak komputer, shutdown, mati. Jadi dia nggak bisa berpikir jernih. Nah, waktu dia cerita, kita dengerin, ya, kita menggali, kita tanya sama dia, oh ya, kok bisa bu? Apa yang ibu rasakan? Apakah ibu rasakan cuma sekali ini atau sebelumnya udah pernah? Ya, misalnya saya kecewa banget. Apa yang membuat ibu kecewa? Ya, saudara gali. Nah, seperti itu. Nah, waktu seperti itu terjadi, maka dia udah mulai bisa mengeluarkan sampah-sampah emosionalnya. Itu lama-lama prefrontal cortexnya akan terbuka kembali, akan aktif kembali karena emosionalnya sudah mulai dikelola, udah mulai bisa keluar, ya. Nah, kita mulai kalau udah mulai menggali, saudara mulai bisa memberikan koreksi, tetapi sifatnya bukan menghakimi atau mengejek atau mengintimidasi, gitu ya. Misalnya, waktu dia ngomong sesuatu, saudara bilang, wah ini kayaknya nggak bener nih, nggak usah kita ngomongin. Oh iya bu, maaf, maksudnya ibu merasa diinjek-injek oleh suami, maksudnya ibu merasa ditekan-tekan, gitu ya. Oh iya, saya nggak bisa terima tuh. Ya, saya bisa mengerti perasaan ibu, ya. Kalau itu yang ibu alamin, seperti itu, ya. Nah, saudara berikan konfirmasi, oh saya mengerti, saya bisa mengerti apa yang ibu alamin, ya. Kita memberi konfirmasi bukannya setuju bu, kalau suami kayak gitu lawan balik, bukan ya, bukan mengkonfirmasi yang salah, tetapi mengkonfirmasi perasaannya dia. Iya betul bu, kalau ibu rasa kecewa karena diperlakukan kayak gitu, ya wajar bu, gitu ya. Nah, lalu saudara mulai mengarahkan. Supaya apa? Supaya dia tidak luka terus. Ya, lalu pelan-pelan dikasih nasihat. Tapi sekali lagi nasihatnya bukan gini. Oke bu, kalau gitu, nomor 1, ampuni suami. Nomor 2, cabut perkataan negatif dari suami. Nomor 3, enggak gitu ya. Tapi menasehatinya kita tanya balik. Selalu kita lemparkan pertanyaan. Jadi kalau menurut ibu, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ibu dengan suami? Ini arahnya nasihat, tetapi kita bagikannya ke pertanyaan. Ya gimana ya, aku udah stres banget sih. Gitu. Bu, tapi ibu percaya kan ada jalan keluar dari firman Tuhan? Nah gitu ya. Jadi kita mulai mengarahkan ke nasihat. Nasihatnya apa? Firman Tuhan. Tetapi kita tanya sama dia. Jadi jangan waktu dia lagi sedih, lagi marah, lagi emosi, lalu kita bilang ini, bu, ibu tuh ya harus jaga hati. Kan udah tahu firman Tuhan bilang, jaga hati, hati-hati. Dia bilang, gua tahu, tapi gua suntuk, mau apa loh, gitu ya. Nah, kita harus bantu untuk mengelola. Makanya tadi apa? Counseling adalah pengelolaan, manajemen emosional. Emosinya itu dikelola, ya. Lalu kita membuat sesuatu yang membangun orang ini. Oke, ya. Kerangka kerja dalam counseling skill. Ini dalam nih saudara ya.
Jadi di dalam konseling itu ada 3 keahlian dalam konseling. Pertama, keahlian untuk mendengar. Artinya apa? Jangan sampai orang ini udah cerita, lalu sudah bilang gini, sorry, tadi apa bu, sorry pak, apa tadi pak? Terus dia cerita lagi, dia ulangi lagi gitu ya, udah ulangi 2 kali, terus saudara tanya, bagaimana pak, maksudnya pak? Nah gitu ya, itu kita nggak punya keahlian mendengar itu namanya. Ya, jangan-jangan kita juga ngantuk. Jangan-jangan kita juga lagi pikiran kita kemana-mana. Makanya seorang konselor harus punya skill di dalam mendengarkan. Ya, skill dalam mendengar itu bukannya sekedar apa yang dia ngomongin, saudara. Tapi waktu dia dengar, waktu dia ngomong, saudara dengar gini. Saudara dengar sambil saudara tanya sama Roh Kudus. Tuhan, ini bener nggak? Ini dia pembelaan diri atau itu cuma imajinasinya dia? Dia bener-bener ngalamin atau sebenarnya dia bohong nih? Dia minta dikasihanin. Nah itu ya, itu keahlian mendengar. Ya. Lalu kemudian skill yang kedua adalah menemukan solusi. Lihat ya, kita menemukan solusi sebagai konselor, tapi bukan kita yang memberi solusi loh. Ya, kita kasih pertanyaan ke dia, dia memberikan jawaban. Jadi pertanyaan pancingan gitu saudara, dan jawaban yang keluar dari mulut dia merupakan bagian-bagian dari solusi itu. Ya. Nah, yang ketiga, skill apa yang perlu dimiliki oleh seorang konselor? Skill untuk mengarahkan. Saudara, kita nggak bisa biarin seorang yang konseling sama kita itu menyita waktu dan energi sekian lama. Yang ideal sebenarnya secara teori 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Lebih dari itu sebenarnya sudah tidak efektif. Kenapa? Karena yang cerita, yang konselingnya itu sudah bisa muter terus. Pernah nggak saudara orang konseling sama saudara ya, masalahnya satu dia puter, ceritanya muter lagi. Setengah jam dia puter masalah itu, dia berkali-kali kita dengar sampai kita bilang, iya bu, saya udah tahu, iya, ini kan, ini ibu udah ngomong 3 kali gitu ya. Kenapa? Karena dia muter-muter. Makanya kita punya skill mengarahkan. Gimana skill untuk mengarahkan di dalam konseling? Skill mengarahkannya adalah dengan saudara memberikan pertanyaan pancingan gitu. Kira-kira berapa lama ibu udah ngalami seperti ini? Menurut ibu, kenapa suami tiba-tiba berubah? Apakah dari dulu pacaran udah begini? Awal menikah begini? Atau setelah sekarang ini 10 tahun menikah baru dia seperti ini? Nah, ya, jadi saudara bisa mengarahkan. Itu skill saudara. Jadi kita nggak polos saja ngedengerin unek-uneknya dari awal sampai akhir. Begitu kita lihat jam, 3 jam. Haleluya. Ya. Dia udah cerita panjang dan lebar dari sana dari sini, kita juga semakin bingung. Waduh, persoalannya kok banyak. Campur mertua, campur orang ini, campur ipar, temen kantor, campur ini, waduh. Enggak, makanya perlu skill mengarahkan. Waktu saudara konselingin, saudara minta hikmat Tuhan. Makanya di sini saya tulis tadi, counseling is a trialog, ya, bukan a dialog. Ya, counseling itu a dialog dengan 3 orang, 3 pribadi, trialog, 3. Bukannya dialog di 2, bukan. Kenapa? Karena kalau dialog adalah konselor sama konseli. Dia ngomong curhat, ini kasih nasihat, ini curhat kasih nasihat, ini curhat ini doain, ini curhat ini arahkan ya. Tetapi trialog adalah konselor dengan Roh Kudus dan dengan konseli. Kita harus libatkan Roh Kudus saudara. Sehingga waktu dia ngomong panjang dan lebar, saudara perlu punya keahlian mendengar dan saudara tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, ini bener gak nih ya? Ini bohong apa enggak ya? Ini pembenaran diri
atau dia pura-pura ya. Nah gitu saudara ya. Nah sehingga saudara langsung bisa menemukan pokok persoalan. Kenapa? Karena kita punya keahlian di dalam mendengar. Karena tidak semua orang waktu dia curhat, dia bisa curhat dengan sistematis. Ya, apalagi kalau udah emosionalnya meluap-luap, wah sana sini. Nah, ini trialog karena kita sebagai konselor harus melibatkan Roh Kudus untuk tanya, kira-kira Roh Kudus solusinya apa untuk orang ini? Ya, Roh Kudus ini gimana mengarahkan orang ini? Nah, gitu saudara ya. Makanya trialog, bukannya dialog. Sampai sini yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Iya, ini Pak Hens bilang bisa meledak-ledak. Iya. Oke, ini saya langsung membuat pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan bagus. Kalau konseling lewat video call, sementara kita masih ada kerjaan atau acara lain, apakah bisa menolak? Oh bisa Bu. Bisa. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau konseling, dia langsung telepon atau video call, bilang mohon maaf, saya sekarang lagi ada kegiatan, apakah boleh janjian? Nanti atau kalau saya udah selesai, saya WA deh, gitu. Kenapa? Loh, ini orang mau ditolong, kita sendiri lagi kondisi yang sibuk. Ya, lagi nyetir, apalagi nggak boleh kan? Lagi masak, wah bahaya nih kompornya kan? Gitu ya, atau kita lagi ngerjain sesuatu, kita lagi doa, kita lagi saat teduh. Wow, jangan mikir karena ini rohani, saudara langsung layani loh. Ya, tetap prioritas kita sama Tuhan. Amin. Ya, kalau yang minta konseling by phone lawan jenis, gimana cara menolaknya? Wah, ini bagus Bu Tami. Jadi kalau ada lawan jenis yang mau konseling sama kita, ya, jadi saudara arahkan aja. Maaf Pak, Shalom. Saya bukannya tidak bisa menolong Bapak, bukannya saya tidak mau menolong Bapak, tapi saya tidak bisa menolong atau tidak bisa melayani konseling. Kenapa? Karena Bapak seorang pria. Bagaimana kalau saya rekomendasikan ini karena Bu Tami, saudara saya Pak Eko HR, atau adik saya Pak Tegas, tuh enak nih kalau Bu Tami ya, karena kakak adiknya semua hamba Tuhan gitu ya. Atau saudara mungkin merekomendasikan seseorang, kalau orangnya di Amerika, bagaimana kalau Bapak konseling dengan Pastor Alven, wes gitu. Jadi kita arahkan ya, jangan kita terima, jangan, udah tahu kenapa, karena etikanya kan salah gitu ya. Etikanya salah, pria sama pria, wanita sama wanita, ini yang normal ya. Kalau LGBT lain lagi kasusnya ya, seperti itu. Oke, puji Tuhan ya. Baik, kalau saudara terlintas pertanyaan langsung chat aja saudara ya. Kita lanjut. Nah, sekarang di dalam konseling itu ada 4 proses mendengarkan. Kita kan konselor nih, ya kan? Tadi kan dikatakan di sini adalah keahlian untuk mendengar, ya kan? Nah, kita sebagai konselor punya keahlian mendengar tuh ada 4 proses. Pertama adalah dengan kita penerimaan, kita menerima dia. Dia cerita, kita coba mendengar, kita coba menerima, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jangan sampai waktu dia curhat, ya, gini loh Bu, saya tuh ngalamin ya, waduh anak saya tuh ya, saya pusing banget. Tunggu. Ibu jangan langsung bilang soal anak. Kemarin itu masalah suami gimana? Nah, jangan saudara, ya. Jadi itu dia langsung merasa di reject, dia langsung merasa ditolak. Kita harus tunjukin kita menerima. Oh baik, masalah anak. Anak keberapa ya Bu? Kan anak saya 3 Bu. Iya, jadi anak yang keberapa yang punya masalah? Ini anak bungsu. Oke, baik, anak bungsu. Jadi gimana tadi masalah anak bungsunya? Ya, kita menerima dan coba mengerti. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara nggak ngerti nih, udah ceritanya panjang lebar. Saudara, maaf ya Bu. Jadi saya mau tanya, kemarin itu, jadi ini dari yang tadi Ibu cerita, Ibu tuh keselnya sama suami atau keselnya sama mertua? Nah gitu ya. Kenapa? Karena kita bingung. Dia udah ceritanya urek campur baur, kita jadi bingung. Ya. Jadi saudara coba nanya, nggak apa-apa.
Oh oke. Terus dia bilang gini, saya punya masalah sama suami, saya juga punya masalah sama mertua, belum lagi sama ipar. Tunggu Bu, kita pelan-pelan ya Bu ya. Sekarang kita coba lihat dulu masalahnya apa nih dengan suami, masalahnya apa nih dengan mertua ya. Nah saudara mulai masuk dalam pengertian. Kalau saudara nggak ngerti, saudara bertanya. Maka di sini ada seni bertanya ya. Dan saudara mulai masuk dalam seni menyimpulkan. Oh, jadi kalau menurut Ibu kasus dengan yang mertua itu sebenarnya akarnya apa ya, Bu? Apakah memang mertua tidak suka sama Ibu, benci Ibu, atau sebenarnya hanya miskomunikasi? Ya, ingat kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia membuat kesimpulan sendiri. Ya bukan oh kalau gitu itu miskom Bu. Nah, kita yang ambil kesimpulan, nggak boleh ya, seperti itu. Kembangkan 4 hal ini dalam proses konseling saudara. Waktu kita mendengarkan seorang konseli curhat atau keluarkan unek-unek dan masalahnya ya, puji Tuhan baik ya. Kita lihat sekarang. Nah, waktu proses konseling ini terjadi, maka kita bisa melihat ada 5 proses menemukan solusi dari konseli. Pertama nih, saudara temukan akar masalahnya. Dari dia cerita panjang lebar, ya, saudara kan coba menerima dia, saudara coba mengerti dia, lalu saudara coba mengambil kesimpulan. Kita kesimpulan sendiri, bukannya kita yang putuskan, ya. Lalu kalau perlu kita tanya, ya. Nah, dengan mengembangkan 4 hal ini, maka diharapkan kita masuk dalam proses apa? Pertama, kita bisa menemukan akar masalahnya. Oh, dari kisah yang dia ceritakan tadi curhat panjang lebar 40 menit, akar masalahnya adalah tertolak. Gitu. Kok bisa, Bu? Kita memutuskan itu tertolak, kan saudara trialog. Konselinya ngomong, saudara mendengarkan, saudara tanya Roh Kudus. Roh Kudus bukain. Ada bukti-buktinya dia tertolak. Ya. Nah, begitu udah ketemu tertolak, nanti baru bisa bagaimana guidance untuk bisa menyelesaikannya. Nah, yang kedua, ya, setelah saudara menemukan akar masalahnya, coba ceritakan pengalaman orang lain sebagai analogi, tetapi bukan membandingkan atau menghakimi. Ya. Oh iya betul Bu. Memang sih saya mengerti banget yang Ibu rasakan. Perasaan tertolak itu hal yang gak enak sekali. Tetapi karena empati ya, menerima ya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Ibu percaya gak ada jalan keluar? Nah kita tanya balik saudara. Nah saya percaya, tapi saya pusing, saya bingung. Misalnya. Lalu saya bilang ini, saya dulu pernah membaca satu buku misalnya gitu ya. Atau saya pernah bertemu dengan seseorang yang konseling, namanya rahasia, kotanya rahasia. Kita gak boleh bocor rahasiaan orang. Ya, tapi yang saya mau sampaikan adalah ada pengalaman orang lain yang mirip sama Ibu. Kabar baiknya, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan pertolongan Tuhan. Saya cuma mau encourage Ibu, kalau Tuhan sudah memampukan dia, untuk Ibu juga pasti ada jalan keluar. Ibu percaya? Nah, saudara kita sering tanya ya dalam konseling. Yang ketiga, berikan informasi yang mengarahkan pada yang benar. Ya, informasi yang kita berikan tuh yang benar. Jadi jangan informasinya yang hoax, yang gosip, yang katanya nggak jelas. Ya. Jadi harus kebenaran. Lalu beri saran praktis. Boleh kita kasih saran praktis, tapi sebelumnya coba saudara tanya. Menurut Ibu, enak gak sih hubungan yang salah paham sama ipar, misalnya gitu? Enak gak sih sampai hubungan yang miskomunikasi dengan mertua, gitu ya?
menurut ibu berapa lama ibu mau ngalami seperti ini terus? Kan kita kasih pertanyaan saudara. Memang gak enak bu, makanya saya cari ibu. Pengen konseling ini gimana caranya nih? Baik, kalau ibu mau, saya percaya pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Nah, bagaimana kalau kita mulai bangun hubungan atau persahabatan yang lebih dekat lagi dengan mertua? Nah, ini saudara kasih saran, ya. Tetapi dia yang ambil keputusan. Bedanya apa? Saran dengan mengambil keputusan, bedanya begini. Kalau mengambil keputusan, saudara, oke, mulai sekarang ibu jangan lagi ngomong sembarangan sama mertua. Ibu harus hormati mertua. Itu kita yang ambil keputusan. Ya. Tapi kalau saran, menurut ibu kira-kira gimana caranya ya untuk kita bisa bangun komunikasi yang baik dengan mertua? Tanya sama dia, gimana caranya ya? Ya menurut saya mertua saya sih sukanya ayam goreng. Saya nanti akan masak deh. Nah itu jawaban dari dia sendiri. Kita cuma bilang, bagus bu, itu ide yang baik. Nah gitu ya. Nah oleh karena itu, ayo ibu lakukan, bangun motivasinya dia. Tetap kuat ya bu, percaya pasti ada jalan keluar. Ya, seperti itu saudara. Dari ini 5 proses-proses yang ada, minimal bisa mengguiden kita, mengarah kita pada sesuatu yang lebih jelas lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya. Wow. Ya. Menarik nggak pelajarannya? Jempolnya keluar semua saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga ngajarnya seneng saudara. Baik, kita lanjut ya. Oke. Nah ini dia. Ini bagus sekali nih saudara ya. Kita kadang-kadang ketemu sama seseorang yang sedang konseling dan dia ngomong ya, dia keluarin. Kan ingat ya, konseling adalah emotional management. Kita memanage emosinya dia. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, ini ada panduan ya, feeling wheel. Jadi roda perasaan ya, untuk kita bisa menemukan akar masalahnya. Contoh ya. Ini yang bahasa Indonesia nih. Kalau ada yang mau bahasa Inggris, nanti saya bisa share juga. Ya, contoh ya di sini. Orangnya bilang gini, saya benci banget. Misalnya, ada kata-kata yang diucapkan di dalam konseling, saudara catat atau saudara catat kata-kata itu dan ini jadi guidance. Misalnya dia ngomong begini, saya benci banget sama orang di rumah saya. Rasanya saya mau, misalnya gini, memberontak. Ya, saya benci, saya mau berontak. Saya mau nunjukin bahwa nggak cuma seperti itu. Saya ini sebenarnya bener loh. Nah ini nih, saudara udah lihat nih, ya, dia mulai menghakimi di sini ya. Dia mulai menghakimi yang orange ya. Dia bilang kata benci, ya. Dia bilang mau berontak, ya. Terus mungkin dia bilang, ibu tahu nggak? Setiap kali setiap kali suami saya ngomong sesuatu, saya tentang dia. Nah itu ya, tentang nih ya. Ada kata-kata menentang di sini ya. Nah, kalau sudah lihat ada kata-kata seperti ini akarnya apa sih? Akarnya adalah muak. Ya. Udah muak, udah kesel, udah bosen, udah sebel, udah enek, muak. Karena bertubi-tubi yang dia alami. Nah, ini tujuannya atau ini fungsinya dari roda perasaan. Kita bisa mendeteksi apa yang dia ucapkan, konseli ucapkan, ya, itu ternyata kita menemukan akarnya. Contoh yang lain. Saya rasanya nggak berdaya. Saya ngalami situasi seperti ini di kantor. Kayaknya nggak mampu deh, ya, nggak berdaya. Nah, sudah lihat nih, nggak berdaya. Oh, ini ada nih. Nih, ya, di sini nih tidak berdaya. Sudah lihat ya, oke. Ya, ada banyak hal. Kalau saya ngalamin hal-hal seperti ini, saya ini malu loh. Nah itu ya. Nih udah tidak berdaya, ada kata malu. Gitu. Nah saudara bisa lihat seperti itu. Ini menyebabkan saya tuh rendah diri. Nah ini rendah diri. Nah berarti ini adalah ya perasaan-perasaan
lanjutan yang muncul karena akarnya adalah sedih. Gitu. Ya, akarnya ini sedih, Saudara. Nah, ini Saudara bisa lihat seperti itu. Jadi ini bagus banget sebenarnya, ya. Kenapa? Karena itu membantu kita sebagai konselor menemukan akar masalahnya. Jadi kita nggak langsung bilang jangan sedih, nggak bisa, Saudara. Orang udah sedih. Kesalahan hamba-hamba Tuhan, kita langsung potong kompas. Saya merasa tertolak. Orang itu bisa ngomong gitu. Bu, jangan merasa tertolak, Bu. Firman Tuhan bilang, kita langsung sikat firman. Apa yang terjadi? Dia nggak selesai tuh emosinya. Emosinya tuh nggak keluar, Saudara. Ya, kalau emosionalnya nggak keluar, malah kita tambahin lagi. Ibu sih nggak jaga hati. Ibu sih nggak pegang firman Tuhan. Dia bukannya selesai masalahnya, Saudara. Nah, Pak Hens begini-begini ya, benar ya Pak ya. Ini maaf ya Saudara, ini kesalahan. Ya, kesalahan para pengerja, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kenapa? Kita langsung jumping to the solution. Kita langsung lompat ke solusi. Sudah, jaga hati mulai sekarang. Padahal ini masih meluap-luap nih Saudara. Ya, kita tidak bawa dia kepada apa? Emotional managementnya. Itu cuman tunggu sesaat sembuh. Besok lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Shalom Pak Hens, saya lagi stres lagi nih Pak. Ya, Saudara dikejar lagi. Kenapa? Karena emosionalnya belum keluar. Emosionalnya belum terurai, belum dikelola, belum dimanage. Sampai sini yang mengerti lambaikan tangan. Ya. Jadi tadi lingkaran feeling itu adalah guidance buat kita as a counselor. Ya. Waktu kata-kata yang dia sering ngomong apa? Contoh lagi nih ya, biar Saudara ngerti banget nih. Ya. Misalnya, kata-kata yang dia ngomong apa? Saya nggak berharga. Saya kok rasanya nggak dianggap, nggak dihargain. Nah itu ya. Di sini nih Saudara bisa mulai muncul nih nggak berharga. Ya. Tidak dihargai, ya, sehingga kalau ada di komunitas itu saya kok rasanya ditolak ya. Nah ini masih satu rumpun nih, ditolak nih, ya. Itu menyebabkan saya seringkali khawatir, ada banyak kekhawatiran. Nah ini cek lagi nih, ternyata ada kekhawatiran. Ini nih semua yang abu-abu ini ternyata akarnya adalah takut, Saudara. Ya. Bu, boleh nggak wheel feeling ini atau roda feeling ini jadi contekan kita waktu kita konseling? Boleh. Ya, caranya gimana? Taruh di handphone Saudara. Jadi waktu dia keluarin emosinya, ya Saudara mulai catat apa emosinya, diejek, tidak dihargain, cemas, takut, misalnya ya. Tidak aman. Oh ya nih berarti nih di sini semua nih. Oh akarnya takut. Saudara langsung nemuin akarnya. Orang ini mungkin nggak sadar dia takut. Dia cuma mikir saya khawatir, saya tidak dihargain. Nah, pertanyaannya gini, kalau udah ketemu akarnya nih takut, so gimana dong Bu? Supaya bantu dia menyelesaikan. Nah, ini ada yang bagus di Saudara ya. Contoh. Ya, ada orang yang bimbang, ya, misalnya ketemu akarnya dia bimbang, atau dia nemuin akarnya dia takut, maka cari ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan kata takut tadi, ya. Misalnya ini, gelisah atau takut di sini, ya, dia suruh cerita, dia takut kenapa? Ya, saya tuh khawatir, takut, galau, ada rasa nggak sabar, suruh dia gambar, ya. Dia sambil ngobrol sama kita, ya, dia suruh gambar. Lalu bawa dia untuk tanya, apa ayat firman Tuhannya? Contoh ya, Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, misalnya gitu ya.
Nah, gimana cari dapat ayatnya, Bu? Nah, handphone kita kalau pakai Alkitab elektronik bisa search kan? Ya, cari ayat tentang gelisah, cari ayat tentang takut, cari keluar, bacain. Wah, ini cocok nih. Ayatnya ada cocok. Ya, begitu ada ayat yang cocok dicatat, lalu kemudian ajak konseli kita merenungkan ayat itu dihubungkan dengan perasaannya. Ya, lama-lama perasaannya dia akan keluar, ya, dan dia akan fokus kepada firman yang dia pilih. Jangan kita pilih, Saudara, dia yang pilih. Caranya gimana? Ajarin dia. Ayo buka Alkitabnya yuk, pakai handphone ya. Tadi kan Saudara nemuin ya, tadi dari lingkaran itu takut. Saudara yang nemuin. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia cuma bilang khawatir, dia mungkin yang tadi kata-kata yang tadi gitu ya. Tapi Saudara nemuin akarnya tuh takut. Nah, ayo kita cari yuk di Alkitab tentang takut. Contoh ya Saudara ya. Nah, Saudara mau pakai YouVersion, mau pakai Alkitab yang mana, pokoknya ketik kata takut. Waktu keluar kata takut, banyak ayatnya. Ya, coba di handphone Saudara, ya. Atau di tab, di iPad, di laptop, ya. Nah, waktu keluar kata takut, Saudara, ayat takut, Saudara cari, Saudara bacain. Mana ya ayat yang cocok ya, yang pas, yang dek, yang rema, gitu ya. Wah, bacain, cari nih, karena kan banyak nih ayat soal takut ya. Nah, misalnya Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kita ngomong sama konseli kita. Dia yang milih nih, ayat ini dia yang pilih, bukan kita. Kita bimbing dia. Ya, kita bimbing dia, tapi dia yang pilih ayatnya ya. Nah, coba kamu baca, atau silakan Bapak baca. Kalau kita konselornya suruh dia baca. Dia baca gini, tenanglah, aku ini jangan takut. Apa yang Bapak dapat dari ayat ini? Ayat ini Tuhan bilang suruh tenang. Kita nanya ya, dia yang jawab. Nah, kalau menurut Bapak, kan Bapak kemarin ini kan ngalamin yang merasa ditolak, dan sebagainya, dikecewakan dari roda yang tadi loh ya Saudara ya. Saudara catat dari konselingnya itu ya. Lalu Saudara bilang sama dia, kalau Tuhan bilang suruh tenang, apa aplikasinya buat hidup Bapak? Kita tanya sama dia. Iya juga sih ya, saya nih hari-hari ini gak bisa tenang. Pikiran saya tuh kayaknya, waduh, mikirin macam-macam, mikirin perkataan orang. Mikirin, oh dia ngomong ini, dia bikin saya makin pusing. Bikin saya malah gak bisa tidur. Bikin saya malah gelisah. Gitu ya. Kan kita tahu akarnya takut ya. Oke, kalau Tuhan bilang tenang, artinya kira-kira Tuhan suruh kita mikirin gak kata-kata orang? Saudara tanya. Ingat, konselor tidak memberikan keputusan atau jawaban buat dia. Tapi kita bertanya. Ya. Iya sih, saya jadi pusing sendiri Bu. Saya jadi pusing sendiri Pak. Ya, karena ini kan bapak-bapak ini. Kalau Tuhan bilang tenanglah, kira-kira apa yang Bapak mau lakukan supaya Bapak bisa tenang? Kita tanya nih sebagai konselor. Dia mikir. Dia gak tahu jawabannya. Saudara tanya balik. Kira-kira kalau misalnya Bapak gak banyak pikirin apa kata orang, Bapak bisa tenang gak? Oh iya, saya bisa tenang. Kita tanya tapi keputusan dari dia. Itu konselor mestinya. Ya. Lalu kalau waktu Tuhan bilang ini, aku ini jangan takut. Nah, menurut Bapak, dari ayat ini kenapa kita gak usah takut? Kita jangan takut. Kenapa? Dari ayat ini loh yang tadi kita baca. Lalu dia bilang ini, oh karena ada Tuhan. Betul Pak. Konfirmasi. Betul Pak.
Karena ada Tuhan, kita nggak usah takut. Menurut Bapak, ada Tuhan nggak ada hidup Bapak? Ada dong. Misalnya dia bilang gitu. Jadi Bapak perlu takut nggak? Nanti akan keluar dari mulut dia. Harusnya sih saya nggak takut. Ngerti ya? Bukan kita yang bilang, jangan takut. Jangan. Dia tidak terkelola, tidak keluar emosinya. Tidak dikelola, tidak di manajemen emosinya. Ya, tapi kalau step by step, saudara guidance, kasih pertanyaan, pancing dengan pertanyaan, kasih konfirmasi. Bener Pak, ayat ini bilang, aku ini jangan takut. Karena ada Tuhan jadi gak usah takut. Kita tanya balik, menurut Bapak, Tuhan hadir gak dalam hidup Bapak? Oh hadir dong. Menurut Bapak, ada Roh Kudus gak dalam diri Bapak? Ada, orang saya udah terima Yesus. Nah itu ya. Jadi kita tinggal kasih konfirmasi. Bener Pak. Mulai sekarang, karena ada Roh Kudus dalam diri Bapak, Bapak bisa rasakan hadirat Tuhan. Maka firman Tuhan bilang apa Pak? Dia yang akan ngomong, jangan takut. Gitu saudara ya. Nah itu akan keluar dari ngomongannya dia. Kita sebagai konselor mengelola emosinya, membimbing dia. Sampai sini yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan ya. Ini baru separuh jalan ini saudara ya. Kenapa? Karena memang ini bukan didesain untuk satu kali pertemuan. Saya coba, wow, Ibu Liz Murni sangat menarik banget ini ya. Nanti kita bisa dapat roda perasaan ini, bisa. Saya nanti langsung share ya. Apakah bisa benar-benar? Bagaimana kalau yang curhat bukan Kristen? Oke. Kalau yang curhat bukan Kristen, maka ya kita kembali lihat roda itu, oke ya. Nah setelah saudara lihat roda itu, sudah lihat akarnya apa, maka saudara coba arahkan dia. Mungkin bisa bilang begini, ada satu pernyataan yang luar biasa. Kita gak bilang dari ayat Alkitab, tapi kita bilang pernyataan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi hendaklah kamu nyatakan keinginanmu, permohonanmu dalam doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kata Tuhan boleh dong, kan ini kan belum Kristen misalnya. Ya, kita ambil ayat firman Tuhan, kita nggak usah ngomong itu ayat, kita ganti dengan kata Tuhan yang lebih umum, tetapi itu kebenaran. Ya, seperti itu Bu Catherine. Pastor Widya, bagaimana jika ini berhubungan dengan orang yang bertalian dar dengan kita? Apakah dibutuhkan orang lain untuk menilai dengan subjektif atau bagaimana? Kembali lagi, waktu orang ini sharing sama kita, mau keluarga kek, mau orang lain kek, kita cek, ini bagian saya bukan? Kalau memang saudara tahu itu bagian saudara, ya gak apa-apa, mau keluarga kek, nggak masalah, asal kita tidak bias, kita tidak berat sebelah. Contoh, kalau yang curhat mama kita punya masalah sama papa kita, sedangkan kita anak kesayangan papa dan cinta banget sama papa, punya ganjalan sama mama, ya apa yang terjadi? Kita bisa berat sebelah, kita bisa nggak fair, kita bisa salah, kita bisa belain papa. Kenapa? Karena kita punya ganjalan sama mama, tapi kita cinta banget sama papa. Jadi sebenarnya kalau berhubungan dengan orang yang bertalian darah, sebenarnya nggak masalah, asal kita bisa netral. Sama aja saudara mau konseli datang sama saudara, kalau saudara udah nggak netral, percuma. Saudara akan menyalahkan yang satu dan membenarkan yang lain. Makanya kita sebagai counselor, kita nggak boleh memihak sama siapapun. Kita harus minta hikmat Tuhan melihat masalah dari sudut pandang Roh Kudus. Makanya harus trialog, bukan dialog. Gitu ya. Haleluya. Bu Yani, bagaimana kalau kita sebagai counselor mendapat arahan dari Roh Kudus, ayat itu konseli? Apakah disampaikan atau tidak? Oke, ini bagus nih pertanyaannya.
Nah, kalau saudara dapatkan ayat itu untuk konseli dan ditaruh memang untuk menyampaikan, saudara ngomong gini, coba kita lihat firman Tuhan ini. Nah, menurut ibu, kondisi ibu tadi ada hubungannya nggak ya dengan ayat ini? Ya, jadi sekali lagi bukan kita yang menghakimi, bukan kita yang kasih solusi, tapi kita cuma seperti memfasilitasikan dia menemukan, mengelola emosinya, menemukan jawabannya. Kita kasih ayat boleh, lalu kita kasih pertanyaan-pertanyaan ke dia. Ya, Pak Agustinus, mohon maaf Pastor saya ndak bisa ikut. Oke, saya. Shalom Bu Rosiana. Bagaimana menghadapi konseli yang sewaktu kita bertanya, dia menjawab, nggak tahu. Bagus ini pertanyaannya. Nah, tolong kasih pertanyaan yang strategis sehingga dia bisa menjawab itu bukan dengan iya atau tidak, tahu atau tidak. Ya, pertanyaan yang kita bawa itu harus pertanyaan yang tepat. Jadi kalau saudara tanya misalnya gini, enak nggak ya makanannya gitu, enak gitu ya, enggak, itu nggak akan bisa mendalami dia. Jadi pertanyaan yang kita harus bagiin juga jangan pertanyaan yang ibu tahu nggak, enggak, ya, selesai lah udah gitu ya. Tapi kita menurut ibu, perasaannya ibu alami seperti ini baru-baru ini aja atau sebenarnya sudah lama? Nah dia mau nggak mau harus jawab kan, dia harus mikir, ya mungkin kira-kira 2 tahun terakhir ini. Nah gitu. Jadi pertanyaan kita harus kita desain atau pilih kata-katanya yang dia bisa menjawabnya tuh benar-benar dengan karena kita menggali dia. Jadi nggak cuma iya tidak gitu ya. Baik, enggak, mau, enggak, jangan begitu. Kita yang atur pertanyaannya. Maka ini jam terbang, practice makes perfect. Bu Mingce, apakah boleh saya bagi hidup dengan konseli karena mengalami hal yang sama? Boleh setelah konseli menemukan jawabannya. Jadi dengan kita bertanya, menurut ibu, kalau Tuhan bilang tadi, aku ini jangan takut. Ya, kan kita udah ketemu akarnya ya. Dari roda perasaan itu ya, udah tahu kan nih akarnya kan? Ya. Nah, kita arahkan dia. Misalnya gitu. Menurut ibu perlu nggak? Atau menurut ayat firman Tuhan ini kenapa jangan takut? Kenapa kita nggak boleh takut? Atau kenapa kita nggak perlu takut? Oh, kalau dari ayat itu karena ada Tuhan. Dia ngomong gitu kan, aku ini jangan takut. Ayatnya kan gitu kan. Nah, kalau dari hidup ibu, kira-kira waktu ibu mau punya perasaan takut, sehubungan dengan firman ini, ibu perlu takut apa enggak? Ya, gimana ya? Saya sih taunya nggak perlu takut, tapi saya nggak bisa kontrol, saya jadi takut, gitu, ya. Tapi ibu tahu kan, karena ada Tuhan, ayat ini bilang kita jangan takut. Ya tahu sih, ibu mau nggak percaya? Karena ada Tuhan dalam hidup ibu, ibu jangan takut. Mau, misalnya bilang gitu, yuk ibu ikuti yuk. Karena ada Tuhan dalam diri saya nggak mau takut, saya tidak takut. Ucapin dulu. Udah sampai di conclusion itu, silakan Ibu Mingce kalau mau sharing. Saya dulu pernah ngalami masalah, saya takut banget. Ya, mau tidur takut, bangun tidur takut. Saya pergi kemana-mana sendiri takut. Tapi satu hari saya ngalamin satu perjumpaan sama Tuhan. Atau saya dengar khotbah atau apalah gitu ya. Boleh cerita pengalaman kita, tapi tidak bisa memaksakan pengalaman kita ke orang itu. Maaf, masalah atau kesalahan yang konselor alami adalah kita memaksakan pengalaman kita ke orang itu.
Kalau dulu saya ngalamin, saya dulu pernah takut. Ini contoh ya saudara ya. Lalu saya perkataan, saya tidak perlu takut. Saya nggak boleh takut. Saya tidak perlu takut. Roh takut aku tolak dalam nama Yesus. Misalnya ini ya. Akhirnya saya bisa. Coba kamu lakukan. Coba ibu lakukan. Nggak bisa saudara. Kita memaksakan. Akibatnya apa? Kalau itu cocok buat dia, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak cocok, dia makin tertekan saudara. Saya nggak boleh takut, saya nggak boleh takut, saya nggak boleh takut. Takut saya cabut dalam nama Yesus. Ya, ini bukannya spirit, ini jiwa. Mindsetnya dia harus dirubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman. Makanya waktu ketemu akarnya takut, cari ayat tentang takut. Ajak dia renungkan ayat itu. Jadi firman itu yang merubah pikirannya. Amin saudara ya. Nah, kita harus mulai melihat nih, ya, bahwa tidak semua secara spirit, saudara. Nggak semua secara roh. Tapi kalau itu sudah masuk dalam jiwanya dia, ada kubu-kubu pemikiran yang dibangun oleh iblis dalam pemikirannya dia, jadi dia takut, itu yang harus dirubah. Rubahnya melalui apa? Firman dan perjumpaan dia sama Tuhan. Kita konselor cuma alat yang membantu mengelola emosinya dia. Dan membimbing dia menemukan solusinya sendiri. Ya. Nah, ini pertanyaan Bu Tami bagus nih. Kalau konseling menjawab, semua sudah saya lakukan, tapi saya masih terus terulang. Rasanya saya nggak sanggup kalau saya hanya terima-terima saja. Nah, kenapa ada konseling seperti ini? Karena konselor biasanya menjejelkan, kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Gitu loh. Dia udah penuh dengan harus. Akhirnya dia nggak sanggup. Gitu. Kenapa? Emosinya belum dikelola. Emosinya belum keluar. Tapi kalau saudara bimbing dengan keluarin dulu emosinya dia, kita kasih pertanyaan, ya. Lalu dia bilang, ya saya nggak sanggup sih. Apa yang nggak sanggup, Bu? Apa yang Bapak nggak sanggup? Ngelakuin semuanya itu. Tunggu, pelan-pelan. Yang mana nih? Nah gitu ya. Jadi di breakdown satu-satu, di guide satu-satu saudara. Ya. Kalau sekaligus pasti nggak sanggup. Apalagi kita bilang, puasa. Ya, jangan lupa perkatakan firman. Saat teduh gitu ya. Dia udah dengan pikirannya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Nggak selesai. Ya, oke. Bagaimana kalau konselingnya Katolik dan gak pernah ke gereja dan gak percaya? Bu Lilis, pertanyaannya bagus. Jadi caranya adalah firman Tuhan katakan, gak apa-apa, kebenaran. Kalau gak mau pakai firman Tuhan, gak mau pakai ayat, ngomong. Kebenaran mengatakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kan ditambahkan. Contoh gitu ya. Atau kebenaran menyatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Lihat burung di udara. Makanya kita juga harus saat teduh saudara ya. Building our relationship with God. Saudara juga harus tahu konteks firman gitu kan. Untuk mau jadi konselor gak bisa asal comot ayat, cocokologi. Bahaya gitu saudara ya. Nah ini berhubungan semua. Nah ngomong kebenaran firman Tuhan gitu ya. Baik, malam Bu Indri, apa tidak sebaiknya digali dulu gunung esnya, konselinya lebih dahulu Bu? Bagus nih Bu Agnes. Boleh kita gali gunung esnya, tetapi yang tadi saya bagikan ini membantu ini. Nah ini membantu ini, ya, membantu yang sampai dalam. Makanya di sini ada misalnya orang bilang ini, saya ini suka curiga nih, saya curiga sama suami misalnya gitu ya, saya curiga sama anak saya nih misalnya gitu. Lalu dia mulai kadang-kadang sih saya merasa jengkel sekali. Nah pokoknya saudara perhatikan kata-katanya, apa yang sering diucapkan, lalu saudara lihat feeling wheels ini ya, roda perasaan ini. Ya ini jadi contekan kita. Nggak apa-apa saudara, kita nggak perlu hafalin. Ya, atau mungkin dia bilang, saya ini suka frustrasi banget. Ya, saya rasa hidup saya ini terancam. Nah ini saudara udah lihat nih. Oh berarti ini akarnya marah.
Ya, dia nggak bilang dia marah, tetapi statement-statementnya, ungkapan-ungkapan perasaannya, itu saudara udah bisa lihat, oh akarnya apa sih? Ya, akarnya ini marah, saudara. Nah, ini yang kita beresin. Kita jangan terpancing untuk beresin kecurigaannya, menarik dirinya, jengkelnya. Kita jangan terpancing untuk beresin ini ya semua nih. Nih. Segini banyak. Capek, saudara. Ya. Dan tidak menyelesaikan. Maksudnya, takes time. Tapi dengan lingkaran ini minimal saudara jadi tahu, oh dia ada ini. Ah, dia marah. Nggak cuma marah, dia ternyata ada takutnya. Nah, itu. Di situ saudara mulai membimbing, menggali. Puji Tuhan. Haleluya. Wow. Kira-kira seperti itu ya. Kalau memang punya waktu, ada sesi-sesi berikutnya, bisa ditanya lebih dalam untuk sampai ke gunung es, ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi minimal hal itu bisa membantu kita sehingga kita bisa menemukan solusi. Bagaimana menghadapi konseling yang sudah tahu dapat solusi tapi nggak kooperatif untuk melakukan, sehingga selalu kembali dalam masalah yang sama. Ingat Bapak Ibu, kita ini cuma membantu dia, ya. Kalau dia udah tahu masalahnya, udah tahu solusinya, udah tahu jalan keluarnya, tapi dia kembali lagi ke masalah yang sama, itu pilihannya. Makanya kembali tadi di awal kan saya katakan begini, ini kita perlu tahu, orang ini memang mau ditolong, atau maaf saudara, atau maaf ya, orang ini minta dikasihani sama kita. Atau orang ini pembelaan diri. Jadi dia konseling cuma buat membela dirinya doang. Nah, kenapa dia bisa jadi masalahnya sama terus? Mungkin dia enjoy, ya, dengan merasa dikasihanin. Dia tuh menikmati banget tuh perasaan itu. Nah, ini bukan mau ditolong, bukan. Makanya dia bisa kembali lagi ke masalah yang sama. Yaitu contohnya seperti itu. Baik, wow.